Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 4574-4576 Bab 4574 Fusion Relic. Kata-kata Jin Chanzi mengingatkan Landen Sen pada kaligrafi dan lukisan di aula utama Gunung Fangchun di Gua Xieyue San Xingdong. Karena ungkapan, langit dan bumi, aku adalah satu-satunya, diucapkan oleh leluhur sejati tanpa permulaan, mengapa ada teks ini dalam kaligrafi dan lukisan di aula utama Gunung Fangchun? Landen Sen tiba-tiba teringat bahwa Jin Chanzi pernah berkata bahwa leluhur sejati Wu Xi memiliki dua murid utama, yang masing-masing adalah seorang Tao dan seorang Kuasi Pasang. Mungkinkah identitas sebenarnya dari Bodi Patriark adalah? Landen Sen tidak ingin terlalu banyak berpikir, dan bertanya pada Jin Chanzi, saya tidak tahu motif Zen seperti apa yang tersembunyi dalam kalimat ini. Jin Chanzi tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Nenek moyang sejati tanpa permulaan berarti bahwa tidak ada kebenaran yang mapan di dunia ini. Setiap orang memiliki kesadaran dan kognisi sendiri-sendiri, dan segala sesuatu ditentukan oleh diri sendiri. Ini juga merupakan aktivitas kesadaran objektif dari makhluk hidup yang telah menciptakan dunia yang aneh ini. Tidak ada definisi dan batasan mutlak pada segala hal dan segalanya. Jika Anda berpikir benar adalah benar, Anda berpikir salah adalah salah. Oleh karena itu, langit dan bumi adalah satu-satunya di dunia. Jin Chanzi menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Landen Sen tiba-tiba tercerahkan, dan tiba-tiba dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, dan mood bawah sadarnya sepertinya sedikit meningkat. Ngomong-ngomong, apakah teman kecil Landen Sen punya pengalaman? Tanya Jin Chanzi tegas. Landen Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak dapat berbicara tentang pengalaman apapun. Saya hanya merasa bahwa apa yang disebut hukum Tao itu wajar, menghilangkan yang salah dan menjaga kebenaran. Hanya di langit dan di bawah tanah. Jin Chanzi mengangguk dan tersenyum, ya, tampaknya kamu telah memahami arti sebenarnya dari itu. Buddhisme dan Taoisme memiliki asal-usul yang sama, atau kekuatan keyakinan apapun yang mencoba menjelaskan asal mula dunia berasal dari asal yang sama. Lagi pula, mengejar kekuatan atau sumber kepercayaan itu tidak ada artinya. Jadi, kebenaran Buddha tidak lain adalah sia-sia. Kata-kata Jin Chanzi membuat Landen Sen terkagum-kagum. Memang, daripada mengejar sumber atau keyakinan, lebih baik menemukan jati diri dan percaya pada diri sendiri. Landen Sen tidak dapat berhenti memikirkan pemuda berambut hitam yang mengenakan topeng tengkorak domba yang sering muncul di dunia rohaninya. Ia juga mengingatkan dirinya untuk menemukan jati diri dalam reinkarnasi. Teman kecil Landen Sen, kali ini kamu datang ke Mongolia di bawah bimbingan Buddha kuno yang menyala-nyala, mungkin untuk menemukan jawaban atas masalah tersebut. Jin Chanzi bertanya tiba-tiba. Landen Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, Jin Chanzi senior memiliki mata yang tajam, dan generasi yang lebih muda memang mengalami beberapa masalah. Jika memungkinkan, generasi yang lebih muda ingin meminta nasihat dari Jin Chanzi senior. Jin Chanzi berkata dengan tegas, mari kita dengarkan. Landen Sen menarik nafas panjang, dia memberitahu Jin Chanzi dengan detil apa yang telah dilakukan Yuan Shi Tianzun dan rencananya untuk melawan Yuan Shi Tianzun. Ini masalahnya. Generasi muda telah sampai pada titik di mana mereka harus melawan Yuan Shi Tianzun. Aku ingin tahu apakah senior Jin Chanzi bisa memberikan beberapa saran. Landen Sen bertanya dengan hormat. Jin Chanzi berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, pendeta Tao telah memberitahu saya semua isi kitab ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur Tao Taisang. Berkat ini, saya juga secara umum mengetahui situasi Anda saat ini. Yang terpilih perlu mengatasi banyak bencana untuk menyelamatkan dunia. Yuan Shi Tianzun adalah bagian dari malapetaka Anda. Alasan mengapa pengajaran interpretasi disebut pengajaran interpretasi berarti menjelaskan rahasia surgawi. Yuan Shi Tianzun jatuh ke pusaran obsesi, menganggap kitab nubuat sebagai kebenaran, dan hanya memproklamasikan kebenaran untuk kitab nubuat dalam hidupnya. Ngomong-ngomong, dia sangat mirip dengan Tathagata, tetapi perbedaannya adalah motivasi Yuan Shi Tianzun lebih kuat. Hampir tidak mungkin untuk membuatnya melihat ke belakang. Jin Chanzi menggelengkan kepalanya. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, Yuan Shi Tianzun mencoba menyerap energi antarmuka dengan versi tiruan dari susunan Zhou Tianxingdou. Ini telah mengancam semua makhluk di dunia peri dengan serius. Generasi yang lebih muda ingin menghentikannya dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi, jadi mereka hanya bisa menemukan cara untuk melenyapkannya. Jin Chanzi berkata terus terang, karena kamu memiliki keputusan di hatimu, maka putuskanlah untuk melakukannya dengan caramu sendiri. Meskipun sisa-sisa saya tidak akan bisa menjadi kekuatan tempur, itu juga dapat membantu Anda. Begitu suara itu jatuh, Jin Chanzi mengulurkan telapak tangan kanannya, dan relik itu meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Teman kecil Landen Sen, saya punya cara untuk mengintegrasikan tubuh jiwa Anda dengan relik Tathagata ini, sehingga Anda bisa mengendalikan aspirasi besar relik ini.
Meskipun kekuatan aspirasi ini mungkin tidak membantu Anda mengalahkan musuh, itu dapat melindungi jiwa Anda tidak akan dilanggar. Dengan cara ini, Yuanshi Tianzun tidak akan dapat mengganggu keinginan jiwa Anda, dan Anda tidak perlu khawatir dikendalikan olehnya. Ketika Jin Chanzi mengatakan ini, mata Landen Sen berbinar. Apa yang paling dia khawatirkan adalah dikendalikan oleh Yuanshi Tianzun dengan cara khusus, dan begitulah Asura tahun ini digunakan. Jin Chanzi bisa menghilangkan kekhawatirannya, dan Landen Sen tidak lagi harus ditahan. Bagaimana mungkin generasi yang lebih muda, Heide, menerima bantuan yang begitu besar dari senior Jin Chanzi? Landen Sen merasa tersanjung. Anda tidak harus rendah hati, membantu Anda berarti membantu dunia yang abadi. Jiwa saya telah menunggu Anda selama bertahun-tahun, dan tujuannya hanya untuk mengikuti perjanjian kehidupan sebelumnya dan membantu Anda. Jin Chanzi tersenyum lembut. Terima kasih, senior Jin Chanzi. Mata Landen Sen dipenuhi rasa syukur, dan dia membungkuk pada bayangan cahaya Buddha Jin Chanzi. Jin Chanzi mengingatkan, teman kecil Landen Sen, jangan terburu-buru berterima kasih. Bukan tugas yang mudah bagi jiwamu untuk membawa peninggalan Tathagata ini. Bagaimanapun, masih ada risiko tertentu. Maukah kamu memberikannya mencoba? Para junior bersedia mencobanya. Landen Sen dengan tegas mengatakan bahwa untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi, ada baiknya mengambil beberapa risiko. Belum terlambat, kamu bersiap sekarang. Setelah Jin Chanzi berkata, ujung jarinya menembakkan cahaya Buddha keemasan dari matahari yang terik, menggambar serangkaian besar cahaya Buddha di dalam gua. Menurut instruksi Jin Chanzi, Landen Sen keluar dari tubuhnya. Selama proses fusi tubuh jiwa dan relik Landen Sen, ia tidak dapat diganggu oleh bentuk energi apapun. Menurut instruksi Jin Chanzi, Landen Sen menggunakan berbagai harta benda angkasa dalam tubuh jiwa seperti tombak ujung api, guangtian istana, dan pedang pembantai. Keluarkan, letakkan di pintu masuk gua peti mati, dan segel dengan susunan. Setelah itu, tubuh jiwa Landen Sen sedang duduk dalam susunan cahaya Buddha, menghalau pikiran yang mengganggu, dan menunggu Jin Chanzi mengucapkan mantranya. Saya melihat Buddha Light Phantom Jin Chanzi benar-benar membawa relik Tathagata langsung ke tubuh jiwa Landen Sen. Ledakan. Landen Sen hampir ditelan oleh aspirasi cahaya Buddha yang agung. Cahaya Buddha yang tak berujung meledak dari tubuh jiwa Landen Sen, menutupi seluruh gua peti mati. Kesadaran Landen Sen mulai kabur, berangsur-angsur hilang dalam cahaya Buddha yang menyilaukan, dan pingsan. Landen Sen, dalam keadaan koma, sepertinya memiliki mimpi yang sangat aneh. Adegan dalam mimpi berbeda dengan masa lalu, bukan lagi lautan darah. Landen Sen terjun ke dalam kegelapan tanpa batas, dan cahaya berlumpur melayang di sekelilingnya, jari-jarinya tidak bisa dilihat, seolah-olah dia berada di jurang kegelapan. Di bagian terdalam dari jurang gelap, seorang wanita misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul. Bab 4575 Eight Dragons. Wanita itu mengenakan gaun merah, sosoknya ilusi, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia hampir tidak bisa melihat sekilas sosoknya yang sangat halus dan lembut, dia tampak seperti dunia, tetapi dia memberi orang rasa misteri halus dan bahaya ekstrim. Entah kenapa, setelah melihat gaun merah di jurang gelap ini, Landen Sen merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Bunuh aku, sesukamu. Wanita berbaju merah melayang dan berbisik lembut, suaranya seperti lonceng perak penuh dengan kebencian dan kesedihan. Landen Sen tiba-tiba merasakan kram di dadanya dan merasa sangat sedih. Jenis kesedihan ini sepertinya tidak asing dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bunuh aku, maukah kamu bahagia? Dalam suara pertanyaan samar, wanita berbaju merah mengulurkan tangan ramping dan membelai pipi Landen Sen. Saat ini, Landen Sen sekali lagi akan menjadi pemuda berambut hitam yang mengenakan topeng tengkorak domba. Mengapa? Matanya dipenuhi dengan rasa sakit, kesedihan dan amarah yang tak ada habisnya, dan dengan gemetar menanyai wanita berbaju merah di depannya. Wanita berbaju merah di depannya begitu akrab, seperti anggur pahit yang diseduh bertahun-tahun, tak terlupakan. Cepat jawab aku, kenapa? Pemuda berambut hitam dalam inkarnasi Landen Sen tampak runtuh dalam sekejap, dan dia meraung parau pada wanita berbaju merah di depannya. Wanita dengan rok darah hanya mencibir, tidak menanggapi Landen Sen, tubuhnya berangsur-angsur runtuh dan menghilang. Segera setelah itu, kegelapan tak berujung menelan dan menenggelamkan Landen Sen. Apa? Pemuda berambut hitam berubah menjadi Landen Sen mendongak ke langit dan meraung, menusuk jantungnya, dan seakan melampiaskan rasa sakit di hatinya. Tubuh ini tidak dikendalikan oleh Landen Sen tampaknya sedang menonton, diam-diam menonton semuanya. Namun, Landen Sen merasakan kesedihan dan rasa sakit di hati pemuda berambut hitam yang mengenakan topeng tengkorak domba ini. Landen Sen tidak tahu siapa wanita berbaju merah itu, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa ini adalah satu-satunya ikatan kekuatan kemauan di dunia spiritualnya. Dalam raungan pemuda berambut hitam itu, ruang di sekitarnya terdistorsi dengan tajam. Kesadaran Landen Sen sekali lagi dimusnahkan, dan dia tertidur lagi. Saya tidak tahu sudah berapa lama.
Landen Sen perlahan sadar kembali. Dia sudah duduk di gua peti mati, dikelilingi oleh lapisan cahaya Buddha keemasan yang hangat, meluap seperti mata air hangat, menyegarkan. Saat dia membuka matanya, tubuh Landen Sen menyembur keluar dari cahaya Buddha, membanjiri seluruh gua peti mati. Melihat energi cahaya yang luas dan agung dari tubuh jiwa, Landen Sen melihat tubuh jiwanya untuk pertama kalinya. Relik Buddha Tathagata benar-benar menyatu dengan tubuh jiwa dan muncul di dada dan perut tubuh jiwa, melepaskan aliran energi yang stabil cahaya Buddha emas. Keberhasilan. Landen Sen sangat gembira, relik itu telah menyatu dengan tubuh jiwanya, dan tampaknya berhasil. Hanya di gua peti mati, bayangan Jin Chanzi tidak bisa ditemukan. Senior Jin Chanzi. Dari mana saja, senior? Landen Sen melihat sekeliling gua peti mati dan tidak menemukan jejak jangkrik emas, dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia segera bangkit, siap menjelajahi sekitarnya. Di pintu masuk gua datang lampu spiritual yang memancarkan cahaya kaca, yang merupakan lentera istana peti mati. Lentera istana peti mati yang melayang di udara terdengar suara Buddha kuno yang membakar lampu. Kamu tidak perlu berteriak, Jin Chanzi telah menghabiskan seluruh energinya untuk menyegel relik ke dalam jiwamu. Kamu telah berada di dalam akoma terlalu lama, Jin Chanzi tidak punya waktu untuk pamit padamu, jadi dia hanya meninggalkan sebaris tulisan di dinding gua. Begitu suara itu jatuh, nyala teratai di lampu istana peti mati menembakkan cahaya berkaca-kaca, menyinari dinding gua. Saya melihat sederet karakter besar muncul di dinding gua. Landen Sen buru-buru mengalihkan pandangannya ke dinding gua, hanya menulis di atasnya. Teman kecil Landen Sen, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Anda dan saya sangat senang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka termasuk dalam kategori yang sama, tetapi sayangnya saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya juga berharap hadiah kecil itu bisa membantu Anda dan melindungi Anda melalui ini. Malapetaka. Jalan di depan masih panjang, saya harap Anda bisa maju, mengatasi semua kesulitan, dan akhirnya mencapai hasil yang positif. Setelah membaca kalimat yang ditinggalkan Jin Chanzi di dinding gua, Landen Sen merasa sedih. Sebelum saya sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Chanzi, sisa wasiat Jin Chanzi telah hilang, yang sangat disayangkan. Bantuan besar Jin Chanzi senior, generasi muda tidak akan pernah lupa. Landen Sen berlutut di depan dinding gua dan dengan hormat menundukkan kepalanya 3 kali untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih di dalam hatinya. Jin Chanzi menghilang begitu cepat, Landen Sen linglung untuk beberapa saat. Dari peti mati lentera istana terdengar suara Buddha kuno yang membakar lentera, kamu telah koma selama 100 hari, dan segera kembali ke tubuh untuk menghindari bahaya yang tersembunyi. Iya. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan tubuh jiwa kembali menjadi daging. Ledakan. Pada saat jiwa Landen Sen kembali ke tubuhnya, cahaya Buddha, seperti banjir, meluap dari jiwa, menyapu setiap daging, organ, tulang, dan meridian tubuh Landen Sen. Dalam sekejap, cahaya dan vitalitas Buddha yang melonjak di tubuh Landen Sen tidak ada habisnya seperti lautan luas. Berkat perpaduan tubuh jiwanya dan peninggalan Buddha, Landen Sen, dengan berkah cahaya Buddha, akar kebijaksanaannya sendiri tumbuh pesat, dan tato naga emas di punggungnya begitu panas sehingga ia tiba-tiba berkeliaran di belakang Sen. Lang. Ini belum berakhir. Saya melihat bahwa naga emas yang berenang di belakang Landen Sen benar-benar mulai terbelah, 1 dibagi menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Total 8 tato berbentuk naga yang berbeda terbelah. Ada naga emas dengan gigi dan cakar yang mengembang, naga perak dengan tanduk perak, naga putih dengan sisik putih, naga hitam dengan api hitam dan sebagainya. 8 naga pengembara berlama-lama dan berenang di belakang Landen Sen, memancarkan aura kuno dan berat. 8 naga. Landen Sen terkejut dan bahagia. Luar biasa, di bawah berkah cahaya Buddha dari relik, Huijen di tubuh Landen Sen tumbuh seperti pencerahan ilahi, dan keinginan fisik yang mulia Jianglong sebelumnya benar-benar berevolusi menjadi 8 naga surgawi. Pada saat ini, 8 tato berbentuk naga di belakang Landen Sen pecah, berubah menjadi 8 naga terbang dari berbagai bentuk, terbang dan mengaum di atas kepala Landen Sen, dengan raungan naga yang teraba dan rangan rendah di mulutnya, mulia. Jie Hao, momentum yang mengejutkan. Mengaum. 8 naga surgawi berkumpul bersama, dan kekuatan kemauan fisik Landen Sen telah meningkat pesat, kekuatan tempur dari masing-masing kehendak Tianlong sebanding dengan seorang biksu di puncak Daluo, yang menunjukkan seberapa besar kemauan fisik Landen Sen memiliki telah diperkuat. Setelah 8 naga surgawi di tubuh Landen Sen menyerap energi cahaya Buddha yang cukup, mereka kembali ke tubuh Landen Sen, punggung Landen Sen dipadatkan dengan 8 desain tato naga surgawi. Energi yang dilepaskan oleh relik terlalu kuat, dan akar kebijaksanaan dan kemauan fisik Landen Sen tidak dapat sepenuhnya mencerna bagian dari energi cahaya Buddha yang meluap dari relik tersebut. Dia hanya merasakan bahwa aspirasi cahaya Buddha yang tak ada habisnya mengalir keluar dari jiwa dan mengalir ke dalam tubuhnya. Tetapi tubuh fisik membawa terlalu banyak energi, yang belum tentu baik. Berdengung. Segera, energi cahaya Buddha yang terkumpul di tubuh fisik Landen Sen melonjak seperti sungai dan laut.
Akumulasi energi yang sangat besar menyebabkan otot dan otot membengkak, meridian dengan keras, tulang seluruh tubuh bergerak, dan daging meroket. Dia merasa tubuhnya akan meledak oleh energi yang dilepaskan oleh relik. Ups. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek. Bab 4576 The Complete Body of the Nine Tun Dharma Seal. Relik itu hampir tertanam di tubuh jiwanya, dan energi cahaya Buddha yang melimpah tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, dan hanya dapat dibuang ke tubuh daging dan jiwa. Sejumlah besar kekuatan aspirasi cahaya Buddha dituangkan ke dalam tubuhnya, dan tubuh dan jiwa Landon Sen tampaknya dipenuhi dengan energi yang sangat besar, dan jeritan yang menusuk hati terdengar di mulutnya. Apa? Sensasi menyakitkan merobek daging dan jiwa datang, dan daging Landon Sen terus membengkak dan tumbuh, dan segera mencapai batasnya. Darah mulai mengalir keluar dari mulut, hidung dan telinganya, dan tubuhnya mengejang dengan hebat. Pada titik kritis, teratai api di lampu istana peti mati melepaskan api suci berkaca-kaca yang menyilaukan, yang langsung menyapu tubuh Landon Sen. Api suci glasir berwarna mengurangi tekanan fisik Landon Sen, tetapi dia masih mengobati gejalanya daripada akar penyebabnya. Tubuh fisik Landon Sen tidak terluka, hanya saja dia tidak bisa menahan kekuatan relik, alasannya tubuh fisik kurang kuat. Meskipun kekuatan tubuh emas abadi dianggap sebagai keberadaan terbaik di antara Daluo Jinxian, dibandingkan dengan kekuatan Landon Sen sendiri, itu sebenarnya cukup diregangkan. Bahkan jika ada api suci berkaca-kaca untuk menghilangkan tekanan, setelah sekian lama, tubuh fisik dalam kondisi batas mungkin masih berisiko meledak dan runtuh. Begitu tubuh fisik runtuh, fisik yang goyah juga akan runtuh, yang akan berdampak besar pada dirinya sendiri. Mata Landon Sen hampir terbelah, dan dia harus memikirkan cara untuk melarutkan kekuatan aspirasi Buddha yang mengamuk di tubuhnya. Ngomong-ngomong, Yuanchi Sensa. Pada saat kritis, Landon Sen tiba-tiba teringat pasir magnetik bercampur di plakat di pintu masuk gua peti mati. Jika tubuh fisik seseorang dapat menyerap sebagian dari pasir primordial magnetis, belum lagi dapat maju ke alam tubuh emas abadi, setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik dan melarutkan aspirasi cahaya Buddha yang terlalu penuh. Kekuatan di dalam tubuh. Bahkan jika Jin Chanzi sudah tidak ada lagi, menghilangkan plakat sesuka hati masih tampak agak kasar. Landon Sen menahan rasa sakit yang parah pada daging dan meminta instruksi menuju lentera istana peti mati. Buddha membakar lentera, aku bertanya-tanya apakah plakat di pintu masuk gua bisa dianugerahkan. Satu untuk generasi muda. Buddha kuno dari lentera terbakar tahu kesulitan Landon Sen, dan segera menjawab, Anda bisa menerimanya untuk Anda gunakan sendiri. Terima kasih Buddha Burning Lantern, generasi muda seperti itu tidak sopan. Setelah Landon Sen mengucapkan terima kasih, dia bergegas keluar dari gua peti mati saat dia masih aktif, dan datang ke pintu masuk gua, dan menurunkan plakat di pintu masuk gua. Plak berwarna besi abu-abu dan berat seperti raksasa, permukaan melepaskan gaya tolak yang sangat kuat. Landon Sen mengenakan pakaian suci emas, dan nyaris menghilangkan plak dengan kekuatan 9 jepitan dan 2 harimau. Menggunakan segel cahaya bintang yang dibuat oleh alam semesta kecil, plakat itu disegel, yang sangat menghilangkan gaya tolak yang dilepaskan dari permukaan. Permukaan plak dilekatkan dengan pasir abu-abu, yang merupakan inti dari magnet. Pasir magnet primordial ini juga merupakan bahan yang diperlukan Landon Sen untuk mengembangkan tubuh emas abadi. Ada awan di 9 Zuan Dao Sutra jika Anda ingin berkultivasi ke tingkat kelima alam tubuh emas abadi Dzogchen, Anda hanya perlu menggabungkan tubuh dan jiwa dengan inti magnet. Tidak ada penjelasan yang jelas dalam Jiu Zuan Dao Jing tentang berapa banyak pasir ilahi magnetik Yuan yang perlu disatukan. Jumlah Magneto Divine Sen pada plakat itu jelas tidak banyak, dan Landon Sen hanya berharap bisa lebih atau kurang berguna. Kembali ke gua peti mati, Landon Sen buru-buru mengorbankan kuali emas dari cincin penyimpanan. Bentuk kuali sangat indah dan anggun. Kaki kuali tripod menyerupai naga yang berkeliaran, dan naga Yinzi yang agung keluar dari mulut kuali. Suara, melepaskan fluktuasi energi yang luar biasa. Tripod ini bernama Fulongding, yang merupakan piala yang sebelumnya diperoleh Landon Sen dari Zhang Daoling. Fulongding adalah harta karun paling terkenal dari tingkat Tongsuan meskipun Landon Sen dengan enggan membuatnya mengenali tuannya, hampir tidak mungkin untuk menggunakannya dalam hal tingkat kultivasi saat ini, tetapi dapat digunakan sebagai wadah seperti tungku pemurnian. Menggunakan Landon Sen melemparkan plakat itu ke dalam kuali Fulong, dan kemudian memobilisasi kekuatan darahnya. Di telapak tangannya, dia menembakkan api sejati Yuan Feng yang mempesona, dan api sejati Yuan Feng tersapu ke dalam kuali Fulong yang dalam dan seperti laut. Bum bum bum. Fulongding mengeluarkan suara gemuruh dan gemetar, dan naga renang di kaki tripod menjadi merah. Tujuan Landon Sen sangat sederhana, yaitu untuk menghaluskan plak dengan api asli Yuan Feng, dan mengekstrak pasir magnet primordial dari plak tersebut. Yuan Feng True Fire adalah kekuatan supernatural api terkuat yang dikeluarkan oleh Landon Seneng, dan kekuatannya 5 atau 6 kali lebih kuat dari api bintang tombak ujung api. Di bawah kekuatan destruktif yang luar biasa dari api sejati Yuan Feng, plakat itu dengan cepat dibakar oleh api 9 warna, dan seluruh plak itu hampir berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan sedikit kerikil abu-abu yang utuh.
Kerikil abu-abu yang tersisa adalah pasir dewa magnetit. Yuanqi Sensa adalah harta tertinggi langit dan bumi sebelum era Kaisar. Kaisar Fuxi pernah mengumpulkan pasir ini untuk mengatur barisan pertahanan Tiangong. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan kekuatan pertahanan Yuanqi Sensa itu sendiri. Kehancuran Feng Zhenhuo adalah juga diharapkan oleh Landen Sen. Jangan katakan itu adalah api Yuan Feng yang sebenarnya, bahkan intensitas nyala api yang tinggi tidak akan dapat menghancurkan esensi pasir magnetis ini. Alasan utamanya adalah karena Magneto Divine Sen terlalu keras dan tidak bisa dihancurkan, sehingga tidak bisa sepenuhnya berintegrasi dengan jiwa dan raga biksu itu. Apa yang bisa dilakukan Landen Sen adalah menyerap sebanyak mungkin pasir dasar magnetis, dan mendistribusikannya secara merata ke permukaan tubuh. Selama bagian dari pasir primordial magnetis yang diserap dalam tubuh ini terhubung dengan jiwa, tubuh dapat diperkuat secara luar biasa. Dan semakin banyak pasir ilahi primordial yang diserap, semakin tinggi kekuatan dan kemampuan fisik. Setelah Landen Sen merasa waktunya hampir sama, dia melompat ke Fulongding. Dia menelan semua sejumlah kecil pasir magnetis primordial yang diperoleh dengan memurnikan perutnya, dan dengan hati-hati mengintegrasikan pasir magnetis primordial yang ditelan ke dalam daging dan jiwanya. Jika seorang beku yang belum mempraktikkan 9 Zuan Dao Sutra, tubuh fisik dan jiwa tidak dapat menyerap pasir magnetis primordial. Hanya karena pasir berelemen magnetis diisi dengan daya tolak yang sangat kuat, jika biksu biasa menyerap unsur pasir magnetis dengan metode menelan sederhana, hasilnya pasti berupa semburan daging dan jatuhnya jiwa. Namun, para beku yang telah mempraktikkan 9 Zuan Dao Sutra dan telah mencapai tingkat tubuh emas abadi sangatlah berbeda. Seorang beku yang alam fisiknya telah mencapai tubuh emas abadi, segel 9 putaran dalam tubuh jiwa telah menjadi sempurna, dan segel 9 putaran adalah satu-satunya di dunia yang dapat dengan sempurna menyatu dengan pasir suci purba. Sejak awal kelahirannya, 9 putaran Fain telah dipersiapkan untuk fusi Magneto Divine Sen. Setelah tubuh fisik dan jiwa Landen Sen mulai menyerap pasir magnet primordial, dia tiba-tiba menyadari bahwa segel 9 putaran yang sebelumnya dia latih selalu merupakan cangkang kosong, tidak dalam keadaan lengkap. Hanya dengan menyerap segel 9 putaran dari Magneto Divine Sen, tubuh sempurna yang sebenarnya. Sampai saat ini, Landen Sen menyadari dengan melihat ke belakang bahwa 4 lapisan pertama Zhoushuan Daojing adalah bayangan dan pendahuluan, semuanya hanya agar para pembudidaya memiliki kemampuan untuk mengontrol pasir magnet primordial dan meletakkan fondasinya. Hanya setelah para beku benar-benar menyerap dan memadukan pasir magnet primordial barulah mereka dapat merasakan kemampuan yang sangat kuat dari Sutra Dao 9 Belokan. 9 belokan segel yang terjalin di dalam tubuh dan jiwanya Landen Sen, seperti magnet besi, menyerap pasir primordial magnetis di perutnya, dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh anggota tubuh dan ratusan kerangka, serta ke seluruh tubuh jiwa. Sayangnya jumlah Yuanqi Sensa di dalam plakat itu langka, hanya lebih dari 100 butir. Dan segel 9 belokan dalam tubuh jiwa Landen Sen sangat rapat dan kuat, belum lagi 100 butir, bahkan ratusan ribu pasir magnet primordial, dapat diserap dengan sempurna. Namun, setelah hanya menyerap 100 partikel pasir ilahi Magneto Essence, Landen Sen merasa bahwa tubuh dan jiwanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi.